Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizkika aftortu birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sekarang kalian boleh saja bersatu. Tapi kalian semua tidak pernah bisa menghancurkan impianku. Dapatkan semua harta kekayaan Haryo Kusumo almarhum. Seandainya kamu tahu, Zen, aku melakukan semua ini demi memenuhi keinginan Najwa. Dia ingin aku menjadi suami yang baik. Sekalipun hatiku harus sakit tiap kali menyaksikan kemesraan Najwa dengan Rehan. Baiklah teman-teman, Anita, Najwa, Rehan, dan Aldi. Sekarang aku memiliki saudara di Jakarta ini dan aku bisa kesini kapanpun aku mau. Tapi aku minta pada kalian semua untuk saling menjaga, oke? Terima kasih banyak, Zen. Dan Rehan, aku minta padamu untuk selalu menjaga Najwa. Jadilah suami yang baik dan tetaplah berusaha untuk bahagia. Dan Aldi, aku yakin sekali kalau kamu bisa menjadi seorang ayah dan suami yang baik bagi anak dan juga istrimu. Iya, Zen. Aku mau ngucapin banyak terima kasih atas semua yang sudah kamu lakukan kepada kami. Sama-sama Aldi. Walaupun sekarang belum saatnya Idul Fitri, tapi aku mau wakilin semua mengucapin minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama. Mohon maaf untuk semuanya. Zain, kamu gak keberatan bisa nggak aku bicara berduaan sama kamu? Zain, sebelumnya aku mau mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena sebagai manusia biasa yang tentu saja banyak hilaf, aku pasti banyak salah. Baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sama-sama Najwa, aku juga minta maaf untuk semua kelakuanku yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan maafkan juga aku tidak memberitahumu kalau aku di Jakarta waktu itu. Tapi yang jelas aku ingin kamu dan Rehan bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih banyak. Sekali lagi kamu sudah mempertemukan aku kembali dengan Rehan. Terima kasih banyak, Zain. Aku berharap kalau kita masih memiliki umur panjang, kita bisa ketemu lagi. Tentunya aku ingin melihat kamu sudah bersama dengan pasangan kamu. Kalau soal itu aku belum memikirkannya Najwa, karena menikah itu belum menjadi prioritas utamaku dalam waktu dekat ini. Zain, di dalam agama Islam itu kita dianjurkan untuk segera menikah. Karena di dalam sebuah pernikahan ada banyak hikmah yang dapat kita rasakan. Najwa, ini seperti yang Bapak katakan kepadaku, bahwa laki-laki harus menikah dan itu sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi terlebih dahulu, dia harus menemukan wanita yang dicintainya. Aku yakin ada ribuan wanita di luar sana yang sedang menunggu dicintai oleh kamu. Tapi yang jelas untuk saat ini aku merasa cukup bahagia jika aku bisa melihat kamu dan Rehan bisa hidup berbahagia. Zain, pertama kali aku ketemu dengan kamu. Kamu itu laki-laki yang sangat bertanggung jawab. Kamu laki-laki yang sangat periang. Najwa, bagaimana menurutmu gadis yang di sana itu? Apakah menurutmu dia bisa menjadi calon istriku? Ini Zain yang dulu. Aku seneng banget akhirnya kamu kembali lagi kayak dulu. Oh, kalian. Baiklah semuanya, Anita, Rehan, Aldi, dan Najwa. Ini saatnya aku pergi karena aku tidak mau ketinggalan pesawatku. Jaga diri kalian masing-masing dan tetaplah menjadi sahabat yang baik, oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anita, kamu minum dulu susu ibu hamil ini. Dari mana nanti gizi anak ini? Tapi aku lagi puasa, Al. Kamu puasa? Puasa itu
bukan sesuatu yang wajib kalau kamu lagi hamil. Tapi aku nggak mau batal, Al. Tapi kamu tenang aja. Pas sahur dan buka puasa aku pasti minum susu kok dan makan vitamin. Mami sudah melihat dengan mata kepala Mami sendiri Aldi sudah berubah. Mami benci Aldi jadi orang baik. Terus gimana, Mi? Anita makin dekat sama Aldi. Dan kita nggak mungkin bisa manfaatin dia lagi. Dia malah menikmati semua kekuasaan di rumahnya Aldi. Dan kita seperti tamu di sini. Biarin aja. Biar aja sekarang dia berpihak pada Aldi. Tapi lihat aja. Pada saat anak itu lahir, Anita akan mengemis-ngemis sama kita untuk minta supaya Aldi tidak melakukan tes DNA. Mengemis? Karena dia tidak mau sampai Aldi tahu bahwa itu sebetulnya adalah anak kamu, Dion. Apa, Mi? Apa yang Mami bilang barusan? Anita mengandung anaknya aku. Aku harus mengklarifikasi soal ini. Lepas. Dion. Astaga. Aku sudah keceplosan. Anita, aku mau bicara sama kamu. Aldi, aku minta izin ya. Ada sesuatu yang harus aku luruskan sama Anita. Aku mau bahas berdua sama dia. Oke. Aku nggak akan melarang. Silakan. Kalau ingin meluruskan apa yang harus diluruskan. Kamu kenapa, Dion? Anita, aku mau kamu jujur sama aku. Apa benar yang Mami bilang? Kalau anak dalam kandungan kamu itu anaknya aku. Kok kamu bisa tahu? Mami gimana sih kok dia cerita sama kamu? Tolong jujur sama aku, Anita. Tolong jujur sama aku. Apa benar itu anaknya aku? Iya, itu anak kamu. Aku hamil anak ini sebelum aku nikah sama Aldi. Berarti benar. Kenapa selama ini kamu bohong sama aku, Anita? Pasti Mami keceplosan. Gak mungkin Mami ngebongkar rahasia anak ini. Kamu dengerin aku. Anita, Anda aja waktu itu kamu turutin perintah aku untuk kandungan itu. Ini darah daging aku sendiri, Anita. Sebenarnya dari awal aku nikah sama Aldi, aku pengen cerita sama kamu. Tapi Mami gak bolehin aku cerita sama kamu. Berarti Mami udah tahu soal ini dari dulu. Kenapa kalian berdua bohong sama aku? Kenapa? Aku harus bisa membuktikan bahwa itu benar-benar anak aku. Darah daging aku. Dion pasti marah sekali padaku. Karena selama ini aku merahasiakan kenyataan bahwa anak dalam kandungan Anita itu adalah anaknya Dion. Dion. Kenapa Mami menyembunyikan kenyataan kalau aku adalah ayah dari bayinya Anita? Dion, dengar dulu penjelasan. Kenapa, Mi? Kenapa? Sayang, Mami terpaksa melakukan itu, Dion. Karena Mami nggak mau kamu menikah dengan Anita. Dia perempuan licik. Dan kamu harus ingat, kita butuh bayi itu untuk meraup semua harta kekayaan Aldi. Cukup, Mi, cukup. Tolong jangan memperlakukan aku seperti anak kecil. Aku udah dewasa, Mi. Dan sebentar lagi, aku bakal jadi seorang bapak. Dion. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan aku, ya Allah. Terlalu banyak kesalahan yang telah hamba buat selama ini. Sampai-sampai hamba tidak tahu kalau anak yang dikandung Anita adalah darah daging hamba. Ampuni hamba, ya Allah, yang pernah mencoba untuk darah daging hamba sendiri. Hamba janji akan bertanggung jawab dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin.
Rehan, kamu ngapain? Lo kayak serius banget. Ini aku cuma lihat-lihat pemandangan di Bali. Bali? Emangnya kamu mau ke Bali? Aku? Tidak, aku tidak ke Bali. Terus siapa yang mau ke Bali? Kita yang ke sana. Kita ke Bali. Ayo, serius. Iya, kita kan tidak pernah bulan madu. Setelah kita menikah, kita tidak pernah pergi kemana-mana. Jadi aku rasa sekarang saatnya untuk kita pergi ke Bali. Rehan, bisa menikah dengan kamu aja adalah suatu anugerah buat aku. Jadi aku sama sekali gak mengharapkan lebih dari itu. Terima kasih Najwa. Tapi aku merasa bahwa aku tidak pernah membuatmu bahagia. Bahkan membuatmu banyak menderita. Aku tidak ingin kamu menyesal karena sudah menikah denganku. Jadi itu alasannya. Dalam hal ini aku ingin membuatmu merasa bahagia. Makasih ya Rehan. Aku bersyukur banget sampai saat ini kamu masih selalu memperhatikan kebahagiaan aku. Aku yang harus banyak terima kasih padamu. Untuk semua cintamu. Sangat bahagia Najwa dan Rehan. Priti, Priti, mau apa kamu datang kemari? kalian tidak perlu cemas. Aku kesini bukan untuk mengganggu kebahagiaan kalian. Tapi aku akan menutup kebahagiaan aku sendiri. Priti, kamu jangan bicara yang tidak-tidak. Jangan membuatku cemas. Iya Priti, silakan duduk, kita bicarakan semuanya baik-baik. Kalian tidak perlu mencemaskan aku. Hidup aku sudah hancur. Aku tidak mungkin bisa bahagia lagi. Kenapa kamu bicara begini, Priti? Apa yang kamu inginkan? Ada satu hal yang ingin aku bilang sama kamu, Re. Cinta aku sama kamu itu selamanya. Tidak akan pernah terhapuskan. Dan aku akan bawa cinta ini sampai ke liang kubur. Priti, kamu mau kemana? Rehan, kenapa kamu diam aja? Cepat kejar Priti. Ingat Rehan, dia itu pernah melakukan hal yang sangat fatal karena kamu. Jangan sampai Priti melakukan hal itu lagi. Jangan sampai kamu menyesal kedua kalinya, Rehan. Cepat sekarang kejar Priti. Priti! Priti! Priti, tunggu! Priti, kamu mau apa? Selamat tinggal, Rehan. Priti, tunggu! Kamu mau kemana, Priti? Priti! Rehan, kita harus kejar Priti. Aku takut terjadi sesuatu. Iya, ayo! Ada apa tuh, Pak? Wah, tabrakan tuh. Waduh, Pak. Astagfirullahaladzim. Parah banget. Apa tuh, Pak? Itu kesian banget ya, Pak. Pingsan gitu. Priti, Priti. Cepat. Priti! Priti! Priti, Priti! seperti kaki tersangkut. Ayo Pak, ke rumah sakit kita bawa pakai mobil saya aja Pak. Iya, iya, iya. Ayo. Mami terpaksa melakukan itu, Dion. Karena Mami nggak mau kamu menikah dengan Anita. Dia perempuan licik. Dan kamu harus ingat, kita butuh bayi itu untuk merawat semua harta kekayaan Aldi. Cukup, Mi, cukup. Iya, itu anak kamu.
hamil anak ini sebelum aku nikah sama Aldi. Anita dan Mami benar-benar keterlaluan. Mereka berdua udah membohongi aku. Siapa yang nipuk saya nih? Wah, itu dia orang itu. Ayo kita samperin, yuk. Hei! Kamu jangan jadi jagoan sini ya. Apa kamu? Apa? Masih berantem? Ayo! Apa-apaan tuh? Tolong ya Bu, kalau ada kabar dari Dion, segera kabari saya. Terima kasih. Dion, kamu kemana sih? Mami khawatir kamu kenapa-napa. Aku juga udah mau hubungi semua temannya Dion. Tapi nggak ada satupun yang tahu di mana dia. Kenapa ya? Akhir-akhir ini aku ngerasa rumah ini ada keanehan. Semuanya seperti ada teka-teki di sini. Maksud kamu apa, Al? Dion pergi dari pagi. Seharian nggak ada kabar. Sampai malam ini juga belum pulang. Aku yakin pasti ada sesuatu yang terjadi. Maksud kamu masalah apa? Aku mau tanya sama kamu. Kamu tahu di mana Dion? Karena yang terakhir, Dion bilang Dion pengen bicara dengan kamu. Nih, masa Mami sama sekali nggak tahu apa-apa tentang Dion? Al, Mami gak tahu apa-apa. Kamu kan tahu meskipun Dion anak kandung Mami, tapi Mami kan lebih dekat sama kamu. Anita, apa kamu yakin? Kamu nggak ada rahasia apa-apa dengan Dion? Aldi nggak boleh tahu kalau Dion lagi mempermasalahkan bayi yang ada di kandungan aku. Aldi, buat apa juga aku punya rahasia sama kamu? Toh pada akhirnya akan kebongkar juga. Kamu itu terlalu pintar untuk dibohongin. Makanya aku udah kapok. Sekarang aku pengen hidup bahagia sama kamu dan aku nggak pengen ada gangguan dari siapapun, termasuk Dion. Terlalu kamu, Anita. Padahal semua masalah yang terjadi di rumah ini gara-gara kelancangan kamu bermanuver sendirian. Sekarang kamu malah cuci tangan di depan Aldi. Tunggu aja apa yang akan aku lakukan untuk bikin kamu sedikit tahu diri. Ada telepon. Halo? Iya betul. Saya Aldi Haryo Kusumo Diningrat. Dari kantor polisi. Ada apa ya Pak? Dion masuk penjara. Astagfirullah. Oke, terima kasih. Saya kesana sekarang. Priti, aku mohon Priti sadar, Priti. Priti, sadar Priti. Pak, tolong lebih cepat. Kita harus bisa sampai di rumah sakit secepatnya, Pak. Priti, sadar Priti. Priti bangun, Priti. Ya Priti, ini Rehan. Bertahanlah. Tetap sadar Priti, ini aku. Kalau ini memang sudah menjadi ajal aku, Re. Aku mau meninggal sebagai istri kamu. Tapi, Priti, ini bukan saatnya bicara begini. Priti, tetaplah sadar. Priti, bertahanlah. Nikahi aku, Re. Tetaplah sadar, Priti. Priti, buka matamu, Priti. Priti!
Sungguh aku tidak menduga Priti melakukannya. Aku yakin itu karena perasaannya terhadap kamu begitu besar. Sampai-sampai dia bisa berbuat hal nekat seperti tadi. Ini udah kedua kalinya, Rehan. Tidak, Najwa. Ini tidak seperti dugaanmu. Ini bukan cinta, Nama. Sama sekali bukan. Dia hanya tidak suka melihat aku bahagia bersama wanita lain. Ya, kamu jangan salah menanggapinya. Rehan, kalau nanti Priti udah sembuh, kamu harus bisa memberikan Priti pengertian. Dia harus bisa mencari laki-laki yang bisa mencintai dia dan bisa membahagiakan dia. Iya, tapi kita tidak tahu bagaimana keadaannya nanti. Aku pikir kamu udah berubah. Ternyata kamu semakin brutal dan gak ada tanggung jawab. Percuma selama ini aku tolongin kamu, ngeluarin kamu dari setiap kesulitan dan semua masalah-masalah kamu. Kamu pikir dong, aku begini ada sebabnya. Dan semuanya karena Anita. Aku ngapain coba sama kamu? Kamu masih nggak mau ngakuin kesalahan kamu. Kamu udah menutupi status bayi dalam kandungan kamu. Aku adalah bapak dari anak yang kamu kandung. Dion, kamu jangan bicara sembarangan ya. Dan kamu jangan pernah ngaku-ngaku kalau itu anak kamu. Udah jelas-jelas itu anaknya Aldi. Karena Aldi adalah suaminya Anita, bukan kamu. Nih, selama ini aku menghormati Mami. Tapi kali ini tolong Mami jangan ikut campur urusan aku. Mami tahu sendiri kan, kalau itu adalah anak aku. Mami bilang dong sama Aldi. Enggak, Dion. Anak itu tidak mungkin anak kamu. Mami tahu persis, kamu selama ini nggak pernah punya hubungan apa-apa sama Anita. Dan Mami tahu pasti siapa-siapa saja perempuan yang punya hubungan sama kamu. Aku udah meninggalkan dunia seperti itu. Yang ada di pikiran aku cuma karir. Jadi Mami jangan ngomong sembarangan. Oke, aku harap perdebatan berhenti di sini. Aku tidak percaya dengan Mami. Aku juga tidak percaya dengan Dion. Aku mau dengar sendiri dari mulut Anita. Aku harus ngomong apa sama Aldi? Padahal dia udah menjanjikan banyak hal buat masa depan aku. Ayo Anita, jawab. Aldi mau dengar langsung dari mulut kamu. Ayo, kenapa diam? Sebenarnya anak ini adalah anak Aldi. Bagus Anita. Ternyata kamu lumayan pintar. Sampai detik ini, Aldi tidak boleh tahu kalau anak itu adalah anaknya Dion. Sekarang kamu dengar sendiri. Anak yang dikandung Anita itu anak aku. Kemarin kan kamu bilang ke aku kalau itu adalah anak aku. Dion, kamu ngomong apa sih? Aku nggak pernah loh ngomong kayak gitu sama kamu. Apa jangan-jangan kamu terobsesi pengen punya anak? Udahlah Dion. Berhenti soal perdebatan status dari anak yang dikandung Anita. Aku udah maafin kamu. Jadi anggap aja anak yang dikandung Anita itu anak aku. Kamu nggak bisa menutupi kebenarannya. Aku yakin kalau itu anak aku. Dan setelah anak itu lahir, aku akan melakukan tes DNA. Cukup Dion. Mami anggap masalah ini selesai sampai di sini. Tidak ada lagi perdebatan dan tidak ada lagi keraguan-raguan. Anak itu adalah anak Aldi. Titik. Dengarkan Mami. Apa yang Mami bilang itu sudah benar. Itu adalah pilihan yang terbaik. Sekarang mending kita fokus mengeluarkan kamu dari penjara. Tapi aku minta dengan satu syarat.
Syarat apa? Syaratnya mudah. Kamu harus bikin pernyataan bahwa kamu mengakui anak yang dikandung Anita bukan anak kamu. Dan aku mau itu tertulis hitam di atas putih dengan berkekuatan hukum. Kamu dengar ya? Mau sampai aku mati pun juga, aku nggak akan pernah mau bilang kalau itu bukan anak aku. Aku nggak mau ada penuntutan di kemudian hari. Dion, kamu jangan bersikap bodoh ya. Sekarang ini yang punya kekuasaan adalah Aldi, yang bisa memberatkan kamu dan meringankan kamu. Jadi tolong, ikuti saja permintaan Aldi. Aku nggak peduli. Aldi mau bantuin aku keluar dari penjara ataupun enggak. Kalau Mami mau ikut bantuin Aldi, silakan aja. Aku tetap yakin kalau itu adalah anak aku. Dan ketika anak itu lahir, aku akan membawa pergi anak itu. Dan gak ada siapapun yang bisa menghalangi aku. Bagaimana keadaannya, dokter? Maaf, Anda keluarganya Nona Priti? Bukan. Kami berdua adalah temannya Priti. Nona Priti mengalami luka di dalam dan ada pendarahan di otak yang membuat dia koma. Astagfirullahaladzim. Dan kami akan memindahkan Nona Priti ke ruang ICU untuk mendapatkan perawatan intensif karena kondisinya sangat kritis. Baik, dok. Saya tengah dalam lagi. Ini semua kesalahan aku, Rey. Bukan, Najwa. Ini bukan salahmu. Kenapa bilang begitu? Kebahagiaan Priti itu cuma bersama kamu, Rehan. Dan aku udah mengambilnya dari Priti. Aku adalah orang yang paling bersalah. Priti, dia itu tidak bisa mencintai dengan cara yang benar. Itu kesalahannya. Jadi bukan kesalahanmu. Aku ngerti dan aku bisa merasakan gimana rasanya kehilangan orang yang kita cintai. Sudah, Najwa. Jangan menyalahkan diri sendiri. Ini bukan kesalahan kamu. Jangan menangis. Sudahlah. Jangan menangis lagi. Bukan salahmu. Ya Allah, hamba mohon, selamatkanlah Priti yang sedang koma di hadapanku ini. Aku mohon ya Rob, selamatkan Priti dari penderitaannya. Cuma Engkau yang bisa menyembuhkan Priti, ya Allah. Maafin aku, Priti. Kamu menjadi seperti ini karena aku. Karena aku, kamu gak bisa mendapatkan Rehan. Maaf Bu, silahkan Anda menunggu di luar saja karena pasien dalam keadaan kritis dan membutuhkan pemeriksaan lanjutan. Iya, Suster. Terima kasih. Iya. Aku benar-benar gak habis pikir. Priti bisa melakukan semua itu. Najwa, kenapa masih menyalahkan diri? Ini bukan kesalahanmu dan aku harus bilang berapa kali kalau ini bukan kesalahanmu. Rehan, tapi Priti melakukan itu karena dia memiliki perasaan yang begitu besar buat kamu. Dan karena dia gak bisa memiliki kamu sampai-sampai dia nekat berbuat seperti itu. Dia nekat untuk mencoba. Kamu ingatkan apa yang diinginkan oleh Priti. Waktu di mobil. Aku dengar Priti bilang kalau dia ingin meninggal sebagai istri kamu.
Rehan, kenapa kamu diem, Rehan? Kamu ingatkan apa yang dikatakan Priti? Kita tidak bisa terima begitu saja apa yang dia ucapkan pada saat di mobil tadi. Dia tidak mencintai dirinya sendiri. Bagaimana mencintai aku? Tidak. Tidak, Najwa. Dan kalau ada orang yang harus disalahkan, akulah orangnya, bukan kamu. Rehan, tolong pikirin gimana perasaannya Priti. Selain dia merasa kehilangan kamu, dia juga kehilangan semangat hidupnya. Aku bisa saja mengambil tanggung jawab atas apa yang dilakukannya, Najwa. Tapi dia sudah dewasa dan dia bisa mengambil keputusan. Jadi tentu dia bisa bertanggung jawab atas apa keputusannya. Tidak, Rehan. Kamu harus bertanggung jawab. Priti mencoba sampai 2 kali. Itu karena kamu. Apa maksud ibu bicara begini? Kenapa jadi aku yang bertanggung jawab? Maksud ibu sudah sangat jelas. Kamu seharusnya bisa melihat betapa besarnya cinta Priti kepada kamu, Rehan. Dan kamu juga seharusnya sadar siapa yang rela mengorbankan cintanya demi kamu. Bukan dia, tapi Priti. Kamu berhutang moral kepada Priti. Dan kamu harus membayarnya dengan menikahi Priti. Pertama-tama jangan salahkan Najwa atas hal ini. Dan aku tidak bisa menikahi Priti. Aku tidak bisa bersama Priti karena aku tidak mencintai. Dia tidak bisa mendesakku. Bahkan tidak seorang pun yang bisa. Memangnya siapa yang bisa melarang seorang laki-laki untuk menikah lagi? Maksud ibu apa? Aku tidak punya niat untuk melakukan poligami. Aku mencintai Najwa dan untuk dia aku menjadi suaminya. Bukan untuk wanita lain, bukan untuk Priti. Kamu harus mau. Kamu harus mau menikahi Priti. Karena bisa jadi ini adalah permintaan Priti yang terakhir. Kalau sampai Priti meninggal, kamu pasti akan menyesal seumur hidup kamu, Rehan. Jadi ibu jamin, seumur hidup kamu akan selalu dikejar-kejar oleh dosa. Lihat perbuatan kamu, Najwa. Orang yang sangat baik seperti Priti, kamu korbankan demi keegoisan kamu sendiri. Kamu senang kan melihat Priti sekarang? Puas kamu, Najwa? Hah? Puas? Maafin aku, Bunda. Aku sadar ini semua adalah kesalahan aku. Dan aku juga sangat sedih melihat Priti terkapar di dalam sana. Jangan munafik kamu, Najwa. Kamu menangis karena ada Rehan di sini kan? Kamu tidak ingin Rehan menyalahkan kamu atas kejadian ini. Ibu tahu apa yang ada di balik otak yang licik kamu itu. Itu semua sama sekali gak benar, Bunda. Kamu ini perempuan yang tidak tahu diri. Berhenti, Ibu. Sudah. Cukup sudah menyalahkan Najwa untuk hal ini. Orang yang harus disalahkan untuk hal ini adalah Priti sendiri. Dia melakukan atas kemauannya sendiri, bukan Najwa. Aku harap Ibu bisa mengerti. Dengar ya, apakah kamu pernah memikirkan bagaimana perasaan Priti? Priti telah melakukan hal bodoh karena dia sangat mencintai kamu, Rehan. Ibu, lalu, bagaimana dia bisa mencintai orang lain? Kalau dia tidak mencintai dirinya sendiri, coba lihat. Dia mencoba membunuh dirinya sendiri, berusaha untuk... Artinya dia tidak mencintai dirinya sendiri. Bagaimana dia mencintai aku? Padahal itu dilarang dalam agama kita. Sudah, Rehan. Ibu tidak mau mendengar apa-apa lagi yang keluar dari mulut kamu. Sekarang, Ibu mau melihat bagaimana keadaan Priti. Tunggu, Bu, tunggu. Ibu sebaiknya jangan ke sana. Biarkan dia istirahat. Tolong. Ibu gak peduli sama kamu. Pokoknya Ibu mau masuk melihat Priti. Dan Ibu akan menjaganya. Lepaskan, Ibu, lepaskan! Ibu, tolong istighfar, ya. Istighfar. Untuk apa kamu mengurusi Ibu? Lebih baik kamu urus saja istri kamu yang munafik itu.
Najwa. Tidak usah kau mengejar dia. Selamat malam, Sus. Saya mau tanya pasien yang bernama Najwa. Ibu. Ini semuanya gara-gara Najwa. Kamu tuh selalu hanya bisa menyalahkan diri kamu sendiri. Dari kecil tuh kamu hanya memperhatikan perasaan orang lain aja. Karena Najwa gak mau ngelihat orang lain menderita karena Najwa. Najwa pengen ngelihat semua orang bahagia, Bu. Iya sayang, tapi itu kan bukan kewajiban kamu. Lagi pula kebahagiaan seseorang itu kadarnya berbeda-beda. Ya udah kalau gitu sekarang kita masuk yuk. Jangan sampai suami kamu cemas, ya? Yuk, sayang. Priti anakku sayang, bukalah mata kamu. Ibu sangat sedih melihat keadaan kamu seperti ini. Tolong Priti, jangan tinggalkan ibu. Maaf Bu, sebaiknya keluarga menunggu di luar saja. Kamu ini bagaimana? Mana ada seorang ibu yang tega meninggalkan anaknya sedang koma seperti ini? Untuk apa gunanya keluarga? Kalau tidak bisa menemani saat sakit. Maaf Ibu, tapi ini ruangan ICU yang memang dibuat agar pasien bisa istirahat dengan maksimal tanpa gangguan dari manapun. Cukup! Kalau perlu, saya akan membayar tempat untuk diri saya sendiri di ruangan ini. Nak Rehan, sebaiknya tolong tenangin ibu kamu dulu. Gak baik buat keributan di dalam. Ya, Ibu benar. Biar saya tenangkan. Tapi Bu, Ibu harus tetap keluar. Saya tidak mau keluar. Dan saya tidak akan keluar sampai anak saya Priti sadar. Mengerti kamu? Ibu, biarkan Priti istirahat. Ayo keluar. Priti sayang, ibu tidak sadar kalau ibu telah mengganggu ketenangan istirahat kamu, Nak. Kamu sudah ibu anggap sebagai anak kandung ibu sendiri. Kalau perlu, ibu rela menukar nyawa ibu supaya kamu bisa pulih kembali seperti semula. Ibu ini bicara apa? Ini tidak benar, sama saja Ibu menolak apa yang diberikan Tuhan. Rehan, banyak yang tidak kamu ketahui selama kita terpisah. Karena pada saat itu, Pritilah yang selalu menemani ibu setiap saat selama kamu tidak ada. Kemudian Najwa datang ke dalam kehidupan kamu, Rehan, dan memisahkan kita bertiga. Itu tidak benar, Ibu. Najwa tidak pernah merebut aku dari siapapun juga. Aku yang mencintai Najwa. Buktinya, kamu lihat sekarang. Priti terbaring, koma di sini. Tapi kamu malah bersenang-senang dengan Najwa. Padahal kamu tahu siapa yang sebenarnya bersalah. Najwa. Dan kamu selalu membela dia. Ibu jangan menyalahkan Najwa lagi. Najwa tidak melakukan kesalahan apa-apa dalam hal ini. Najwa tidak bersalah. Ini keputusanku untuk bersama Najwa. Sebelum Priti menghembuskan nafas yang terakhir, kamu harus menikahi Priti.
Ini, kamu harus bersumpah di atas Al-Quran bahwa kamu akan menikahi Priti. Tidak, Bu. Aku tidak bisa melakukan apa yang Bu minta ini. Tidak bisa. Rehan, kamu harus menikahi Priti, Rehan. Kamu harus bersumpah di atas Al-Quran ini sekarang juga. Tidak bisa. Aku tidak mau. Aku tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Ibu, ini namanya dosa. Memintaku melakukan sesuatu yang salah. Dan dengan membawa-bawa Al-Quran, aku tidak bisa. Aku tidak mau berbuat dosa. Ibu tidak peduli apapun tentang dosa, Rehan. Yang ibu pedulikan sekarang adalah Priti. Kamu harus menikahi Priti. Bu, aku tidak mau. Aku tidak bisa. Aku tidak mau melakukan itu. Ayo kita keluar dari sini. Ayo. Tidak, Rehan. Tidak. Ibu mau menemani Priti. Cepat kita keluar dari sini. Tidak, Rehan. Ibu mau menemani Priti. Ibu, ayo kita keluar dari sini. Biar dia istirahat. Ayo, Bu. Kita keluar. Cepat keluar. Ayo. Ibu tidak mau terjadi apa-apa pada Priti. Tolong Priti. Ibu minta kamu memenuhi permintaan terakhir Priti. Ibu nggak mau tahu, kamu harus menikahi Priti. Dengar, Rehan, ibu tidak akan pernah maafkan Najwa. Kalau sampai terjadi apa-apa pada Priti, tanggung jawab harus dibayar dengan nyawa. Ibu, sekarang kita pulang saja. Sebaiknya kamu antar ibu kamu pulang biar istirahat di rumah. Ya, benar. Ibu, kita pulang ya. Najwa, aku mau pulang. Kamu ikut, Najwa? Tidak. Ibu tidak sudi pulang sama dia. Nanti ibu bisa ketularan sial seperti Priti. Ayo pulang. Ibu, apa benar ini katakan Bunda Priyanka? Kalau aku itu cuma pembawa sial. Astagfirullahaladzim, istighfar. Manusia hidup di dunia ini dalam keadaan suci diciptakan oleh Allah. Jadi apa-apa yang dikehendaki Allah pasti yang terbaik untuk hamba-hamba. Kamu tenang ya. Priti sayang, bangun nak. Dokter, bagaimana kondisinya Priti? Sudah 3 hari ini Priti terbaring koma, dokter. Maaf Nona Najwa, melihat keretakan pada kepala Nona Priti, hanya keajaiban yang bisa membuat Nona Priti sadar dari komanya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya tinggal dulu ya.
Kenapa Najwa melamun di sana? Apa yang dipikirkannya ya? Aku harus tahu ada apa. Keinginan Priti cuma satu, yaitu menikah dengan Rehan. Dan bila keinginan itu tidak bisa terwujud, maka aku akan merasa sangat bersalah kepadanya. Rehan. Ini bukan Rehan. Rehan, aku tahu ini kamu, Rehan. Aduh, sakit mataku. Ups. Maaf. Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud begitu. Kamu tidak apa-apa? Syukurlah. Aku yakin Najwa pasti masih merasa bersalah dengan keadaan Priti yang sekarang. Aku tidak boleh mengungkit soal Priti. Aku harus menghibur istriku. Kenapa kamu sendirian di sini? Hah? Kamu tahu, wanita cantik sendirian di sini, duduk sendirian. Bagaimana nanti kalau ada pria yang menggodamu di sini? Hah? Aku cuma butuh udara segar aja kok. Katakan, apa yang harus kulakukan supaya kamu bahagia? Supaya kamu jadi lebih baik dan bisa tersenyum lagi? Rehan, aku minta kamu untuk menikahi Priti. Karena itu adalah keinginan terakhirnya Priti. Aku minta maaf, Najwa. Ini permintaanmu yang tidak bisa kulakukan. Sungguh aku tidak bisa. Dokter bilang, hanya keajaiban yang akan menyadarkan Priti. Yang bisa membuat Priti sembuh. Jadi aku mohon. Aku yakin dengan kamu mau menikah dengannya. Pasti akan membuat Priti menjadi semangat. Lebih semangat untuk sembuh. Rehan, aku mohon. Tidak mau. Aku tidak mau. Kamu ini terlalu baik. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa menikahi Priti. Aku mencintaimu. Hanya itu yang ku tahu. Aku tidak bisa mencintai Priti. Kamu tahu kan? Tapi Rehan. Diam. Sudah. Tidak usah kamu bicara lagi. Diam saja. Aku hanya ingin bersamamu. Rehan, izinin aku untuk pergi sebentar ya. Mau kemana kamu? Aku mau ke tempat kosannya Priti untuk mengambil beberapa barang-barang keperluannya Priti. Kalau kamu mau ke tempat kos, artinya aku harus mengantarkanmu ke sana, Najwa. Ayo. Tidak, Rehan. Kamu tidak boleh pergi. Kenapa tidak boleh? Karena Najwa adalah istriku dan aku adalah suaminya. Jadi kemana dia pergi, aku harus mengantarnya. Benar kan? Kamu jangan menjadi laki-laki yang begitu tergila-gila pada istri kamu. Dia itu kan bukan anak kecil lagi yang perlu dijaga dan diawasi 24 jam sehari. Biarkan aja dia pergi sendiri. Kamu itu terlalu memanjakan istri. Aku bukan ingin memanjakan, tapi aku harus ke sana. Karena ini menyangkut Priti, dia ingin mengambil barang-barang Priti. Ya kan? Mungkin dia butuh bantuan. Jadi aku harus menemaninya. Jadi ibu di sini saja, aku menemani Najwa. Assalamualaikum. Ayo. Assalamualaikum. Kamu ngapain kesini? Aku nggak mau lihat muka kamu lagi, Anita. Sekarang sebaiknya kamu pergi dari sini. Dion, aku kesini untuk ngomong kebenaran. Kebenaran? Aku udah tahu tentang semuanya. Semua yang keluar dari mulut kamu itu adalah dusta. Aku udah kecewa sama kamu. Aku tahu kamu kecewa sama aku. Tapi ini anak kamu. Kamu adalah bapak biologis anak yang aku kandung. Kamu bohong apa lagi sih? Kamu jangan kasih tahu dusta yang baru sama aku. Ini bukan dusta. Aku ngomong apa adanya kok, Dion. Oke. Terus kenapa kamu nggak bilang ke Aldi waktu itu? Tentang kebenarannya. Kamu takut sama dia? Nggak ada lagi yang perlu aku takutin dari kamu. Aku melakukan itu karena aku takut bikin kesalahan yang sama. Kamu hati-hati ya kalau ngomong. Kamu kira aku bodoh? Kamu ingat gak pas mamaku dan suruh aku gugurin anak aku? Aldi dengar dan dia marah banget karena dia pikir itu anak kamu. Dan detik itu juga aku diusir dari rumah.
Gini aja. Kalau Aldi mengusir kamu, aku siap bertanggung jawab sama kamu. Asal kamu mengakui anak itu. Dan aku akan menikah sama kamu. Gini aja, kita tunggu sampai anak ini lahir. Ya, kita pasti menang kok. Aku minta mulai detik ini kamu ikutin aja semua permainan Aldi. Tunggu apa? Mau tunggu sampai kapan? Kamu jangan berlebihan menuntut aku. Tapi ini cuma sementara, Dion. Ini cuma sampai kita dapat semua yang Aldi punya. Sementara ini kamu anggap aja ini anaknya Aldi. Kamu mau aku menyangkal tentang kebenarannya? Ini sama aja aku berbuat jahat dengan darah daging aku sendiri. Tapi Dion... Tapi apa? Nggak ada tapi-tapian, Anita. Aku mungkin jahat. Tapi aku nggak mungkin jahat sama anak kandung aku sendiri. Tapi kamu harus bisa, Dion. Dengan semua kekayaan Aldi, kita bisa menjamin anak ini sampai 7 turunan. Rehan, sebaiknya kamu tunggu di sini aja dulu. Biar aku yang ambil barang-barangnya Priti. Oke, aku tunggu kamu. Dokumen apa ini? Jadi ternyata Priti memanipulasi kedatangan dia ke Jakarta dengan membuat paspor palsu seperti ini. Kamu lihat sendiri kan? Cap imigrasinya masih tertanggal hari ini. Itu berarti aku baru sampai Jakarta hari ini. Bagaimana mungkin Priti berani melakukan pemalsuan dokumen seperti ini demi bertemu dengan Rehan? Najwa, belum selesai.